Semuanya, sekarang kita lanjut melihat komentar dan apa itu variabel. Komentar sangat umum digunakan di bahasa program. Komentar ini gunanya untuk agar kode kita lebih mudah dibaca, dan misalnya kita menulis kode ini bersama orang lain, misalnya di tempat kerja, jadi orang lain bisa membaca kode yang kita tulis dengan mudah. Untuk membuat komentar, kita menggunakan dua garis miring. Saya kasih contoh, ini komentar. Komentar tidak akan dieksekusi di browser, jadi kita tidak akan melihat apa-apa. Kalau saya save di sini, lalu saya refresh, tidak ada perbedaan. Ini hanya untuk orang yang menulis kode atau membaca kodenya. Saya lanjut, untuk komentar satu baris, dua garis miring. Untuk komentar beberapa baris, kita butuh garis miring, bintang, lalu diakhiri juga dengan bintang dan garis miring. Di sini teman-teman bisa, misalnya komentarnya, ini juga komentar lebih dari satu baris. Baris. Lalu berikutnya, pada kesempatan ini kita mau belajar variabel. Variabel ini tempat menyimpan nilai kita. Agar nggak bingung, kita langsung lihat. Untuk menulis variabel, kita butuh kata var, yang singkatan dari variabel. Misalnya kita bisa kasih nama, misalnya saya kasih namanya nama di sini, sama dengan kita kasih nilai tes variabel. Setiap akhir statement kita gunakan titik koma pada JavaScript. Lalu berikutnya, seperti pada contoh sebelumnya, kita menggunakan document.write, lalu tanda kutip, tidak perlu tanda kutip. Kita bisa menuliskan nama variabelnya langsung. Di sini karena nama kita nama, maka kita tulis nama di sini. Saya save. Saya save. Saya refresh browsernya, kita lihat tes variabel muncul. Jadi nama variabel ini sangat berguna untuk menyimpan nilai, sehingga kalau kita mau pakai nilainya beberapa kali, kita nggak perlu nulis tes variabel terus, kita cukup manggil namanya. Dan perhatiin, untuk print hasil dari variabel ini kita tidak perlu tanda kutip, karena kita kalau mau menulis teks kita butuh tanda kutip. Dia akan mengeksekusinya seperti teks biasa, dia akan menulis nama. Jadi untuk variabel kita cukup menulis namanya saja. Ya, seperti ini. Lalu bukan hanya teks, kita juga bisa menyimpan angka. Saya 1, 2, 3, 4, 3. Tentu kita juga bisa menulis angka di sini. Kita jumlahkan angka. Saya save, saya refresh. Kita lihat tes variabel, lalu angkanya juga dipanggil, hasilnya seperti ini. Tentu kita tidak akan melihat spasi. Kalau kita mau spasi, kita perlu menambahkan string kosong, kasih spasi, lalu dijumlahkan lagi. Kita save, kita lihat sekarang sudah punya jarak. Berikutnya kita akan lihat berbagai macam tipe data di JavaScript.